Arogansi masih saja ada. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aksi rombongan pemuge menerobos lampu merah viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram Mood Jakarta, terlihat sejumlah kendaraan tengah mengantre di perempatan lampu merah Kuningan, Jakarta Selatan. Namun dari sisi kiri jalan muncul rombongan pemuge yang menerobos lampu merah dengan santai. Bahkan mereka sempat memotong laju bus Transjakarta yang tengah melintas. Bus Transjakarta itu sempat berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalanannya ketika pemuge itu berhenti. Setelah bus Transjakarta melintas, rombongan moge itu kembali menerobos lampu merah. Aksi itu jelas tidak patut ditiru karena melanggar aturan lalu lintas yang ada. Menerobos lampu merah sama saja melanggar pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kalaupun mendapat pengawalan, tidak berarti bisa melanggar aturan lalu lintas yang ada. Berbeda halnya dengan kendaraan prioritas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun sesuai pasal 134, ada 7 pengguna jalan yang harus diprioritaskan di jalan raya. Detikcom 18 Juli 2023. Jemaat terkasih, masih saja terjadi arogansi di jalan raya. Kali ini rombongan pengendara moge dengan tenangnya melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah. Mereka tidak memperhatikan pihak lain yang sudah benar dalam berlalu lintas. Yang benar malah terganggu oleh pelanggar lalu lintas yang salah. Arogansi mereka ditampilkan dengan penampilan mereka bermoge, merasa menjadi kelompok istimewa yang harus diistimewakan meskipun salah. Ini sikap sombong, merasa diri paling penting dan menganggap orang lain tidak penting dan harus mengalah kepada mereka. Arogansi itu kemudian diwujudkan dengan kenekatannya melanggar aturan, seolah-olah mereka kebal hukum. Seharusnya siapapun kita sebagai warga negara harus tunduk dengan aturan hukum. Yang berkuasa atau tidak, kaya atau miskin, semua sama di hadapan hukum. Semua harus taat pada hukum. Ketika ada kelompok tertentu yang merasa diri istimewa, kemudian dengan enaknya melanggar hukum, itu bentuk arogansi yang sangat disesalkan. Jemaat terkasih, penulis Amsal mencela sikap orang kurang ajar, sombong, dan angkuh. Sikap seperti itu akan merusak kehidupan. Hidup yang tidak menjadi makna, menjadi pengganggu kehidupan. Apapun keberadaan kita, pandai, kaya, berkuasa, tidak perlu bersikap sombong dan arogan. Keberadaan duniawi itu tidak perlu disombongkan karena pada hakikatnya semua itu hanyalah titipan dan sementara saja. Suatu ketika semua itu akan kita tinggalkan. Justru dengan keduniawian yang kita miliki, kita bisa menggunakannya dengan rendah hati untuk menjadikan hidup ini bermakna bagi sesama. Kesombongan dan arogansi pada akhirnya akan berakhir dengan memalukan. Sudah banyak peristiwa arogansi yang akhirnya berakhir dengan dipermalukan. Lebih baik kita tetap bersikap rendah hati dalam kondisi apapun. Tetap menaati aturan bersama, tidak perlu pamer, merendahkan orang lain, dan sombong dengan kepemilikan duniawi. Marilah kita sadari apa saja duniawi yang kita miliki bukan mutlak milik kita. Tuhan mempunyai maksud atas duniawi yang kita miliki agar kita menjadi berkat bagi sesama. Bukan untuk disombongkan dan merendahkan orang lain, tetapi menggunakannya sebagai sarana memaknai kehidupan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami menghindarkan diri dari sikap sombong, agar kami tetap rendah hati di dalam keberadaan duniawi apapun. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.